Ketika infrastruktur pertanian itu sudah memadai, maka hal itu akan mempermudah bagaimana proses produksi yang mungkin awalnya itu memerlukan waktu yang berhari-hari, memerlukan ketika panen mungkin memerlukan tenaga yang ekstra. Ketika sudah infrastruktur sudah bagus, dari sawah ke tempat penjualan, dari sawah ke tempat penampungan, itu akan mempermudah para petani untuk bisa menambah produktivitas di pertanian itu sendiri, seperti itu. Sekarang ini kan Madura ingin mau berkembang nih. Iya. Madura kan sudah mau naik kelas kan. Jangan sampai ketika Madura ini ingin naik kelas begitu, ingin sama dengan daerah yang lain. Pemerintah mempersulit administrasi, pemerintah mempersulit izin, pemerintah mempersulit hal-hal yang sekiranya tidak penting lah untuk kemajuan Madura. Ibaratnya kan tidak begitu. dimudahkan lah ya. Iya. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit kan begitu. Ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu, baik berupa perda, berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan para pemuda, ya kita harus melalui jalur politik begitu. Karena itu yang lebih efektif untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Jawa Timur begitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali Bapak Nurul Huda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rara. Mbak Rara. Ya. Masih ingat ternyata ya, sudah 1 minggu tidak bertemu, ternyata masih ingat. Sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat. Oke. Selamat datang kembali di podcast Kios Koran Bapak Nurul Huda SHI MH, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur yang biasanya dipanggil Rahuda. Asik. Biar semakin enjoy gitu kan. Mas Huda, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah Mbak, bisa bertemu kembali di podcast Kios Koran. Kios Koran. Ini bagian dari tugas kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Timur apa sih tugas dari anggota DPRD itu, seperti itu. Nah, jadi melalui media Kios Koran ini kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang tentunya informasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur, seperti itu, Mbak. Iya, itulah kenapa kita namakan Kios Koran. Iya. Sumber informasi ada di sini. Oke, Mas Huda, hari ini siang ini sudah makan siang belum, Mas? Alhamdulillah sudah, Mbak. Sudah ya, sebelum sudah ngopi? sebelum kesini sudah diisi makan. semuanya sih. Sudah isi. Takut nggak dikasih makan di sini. Ya. Mas anggota DPRD loh, gak dikei maam rek ngawur aja nih ngomong. Mas sudah makan, sudah ngopi juga gitu sudah. kan. Ini dari mana Mas? Dari rumah. Oh, dari rumah. Ya. Oke, rumah yang di Surabaya Di sini, kan? yang di sini. Yang di sini. Oke. Mas Huda ini ternyata sebelum menjadi anggota DPRD ini menjadi aktivis dan aktif di berbagai macam organisasi dan sampai sekarang juga menjadi ketua apa Mas kemarin kalau nggak salah? Ketua KNPI Mbak, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Wah, KNIP. Berarti KNPI. Iya. Berarti kantornya ada di mana itu Mas? Kantornya di Sampang, Mbak. Oh, di Sampang. Ya, di Jawa Timur itu ada di mana ya? Di daerah, saya tidak tahu namanya sih, tapi ada kantornya di Jawa Timur itu. Oke, itu kan se-Indonesia berarti ya Mas? Ya, mulai dari ada di DPP, terus DPD Jawa Timur, terus DPD Kabupaten. Kebetulan saya menjadi ketua DPD KNPI Kabupaten Sampang. Oh, berarti ngantornya Di tetap Sampang. ngantor nggak sih kayak gitu? Oh, tetap ya? Enggak ngantor, Oh, nggak cuman ngantor. ada base camp begitu. Oh iya, ya ibaratnya ngantor lah ya Iya. kalau ada base camp. Oke, kalau anak muda kan ngomongnya base camp. Kalau orang tua seperti saya ngomongnya ngantor. Kalau ngantor kan orientasinya nanti kan beda, Mbak. Iya, beda-beda. Iya. Orientasinya nanti ada gaji dan lain sebagainya. Iya, ini kan karena sosial ya Mas ya, tidak ada gaji, sudah ikhlas apalagi ada gajinya makin ikhlas. Tapi ngomong-ngomong, apa sih tugasnya Iya. KNP ini? Iya. KNPI. Iya. Nah, KNPI itu kan seperti ini. Di dalam KNPI itu terhimpun beberapa organisasi.
ada Cipayung Plus. Cipayung Plus itu kan ada PMII, HMI, GMNI, ada Ansor, ada Pemuda Pancasila, ada sekitar 16 organisasi kepemudaan yang terhimpun di KNPI itu sendiri. Jadi KNPI itu wadah dari organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sampang, yang kalau di provinsi itu yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang di pusat juga ada di pusat, seperti itu. Jadi khusus di Sampang kami itu menghimpun organisasi kepemudaan sekitar 16 organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sampang. Dalamnya ya terhimpun di KNPI itu sendiri, seperti itu, Mbak. Oh, berarti 16 organisasi ini ada di KNPI ya? masuknya organisasinya Mas itu. Iya. Anggotanya ada berapa itu Mas? Kan banyak pasti kan? Banyak. Artinya kalau kita di pengurusan itu sendiri sekitar kurang lebih 80 sampai 100 lah di internal KNPI itu sendiri, berbeda dengan OKP yang lain begitu. Ada PMII, HMI, GMNI, terus Pemuda Pancasila, ada Ansor dan lain sebagainya, itu ada sekitar 16 lah. Jadi tujuan tugas dari KNPI itu sendiri bagaimana mengakomodir keinginan-keinginan dari beberapa OKP itu sendiri, seperti itu. Artinya kita di KNPI itu menyampaikan aspirasi dari OKP itu sendiri, seperti itu. Sama halnya dengan saya sebagai anggota dewan sekarang, menjalankan tugas sebagai tugas dari masyarakat, menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada eksekutif, begitu. Sama di KNPI itu sendiri kami sebagai ketua dan pengurus KNPI itu sendiri, nanti apa yang menjadi keinginan OKP kita tampung, kita sampaikan kepada pemerintah. Ini keinginannya para pemuda Kabupaten Sampang, begitu. Berarti enak ya. Iya. Sebenarnya satu jalan gak sih kayak gitu? Dapat dikatakan itu kayak penggemblengan gitu ya, penggemblengan Iya. pemuda gitu ya, Betul. untuk kreativitas. Berarti politik dan sebagainya. berarti sebenarnya sosial. enak sih. Banyak, Jadi ya. tanpa masyarakat ibaratnya memberikan kritik, Mas Huda sendiri ini sudah tahu karena sudah ada di organisasi di KNPI sendiri. Sebelum jadi anggota dewan kita juga sering dikritik oleh OKP seperti itu. Artinya kalau sekarang kami sebagai anggota dewan itu mendapatkan kritik dari masyarakat, dari kepemudaan, itu sesuatu yang menjadi energi bagi kita, seperti itu. Jangan sampai sebuah kritik itu membuat kita down, membuat kita tidak bisa menjalankan tugas, seperti itu. Kritik itu menjadi energi, menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk bisa memperbaiki diri sendiri, untuk bisa memperbaiki apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, seperti itu. Kalau DPRD kan sudah paham ya kita ya, bukan kita maksudnya teman-teman sendiri dari kemarin sudah dikasih tahu Mas Huda tugasnya Komisi D itu tupoksinya ada di bidang ini. Nah, untuk organisasi dari KNPI ini Mas, kok malah ke situ. Ya ini kan kita penasaran gitu karena kan topik kita ini kan berbincang santai lah. Iya, berbincang santai dan itu menguliti saya kan. Iya dong. Iya. Kita harus kenal dulu. Harus tahu kepribadiannya Mas Huda sendiri seperti apa. Nah, biasanya perkumpulannya setiap 1 minggu berapa kali Mas? Tidak harus gitu loh, Mbak. Tidak harus tergantung dari bagaimana program-program kerja itu kita agendakan begitu. Karena memang program-program kerja di KNPI itu memang dikhususkan untuk bagaimana bisa meningkatkan kapasitas dari pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sampang, meningkatkan bagaimana menjadi pemuda yang baik, menjadi pemuda yang idealis, seperti itu. Jangan menjadi pemuda yang pragmatis kan, seperti itu. Karena saya contohkan diri saya. Iya kan? Mantap. Iya. Kalau saya mencontohkan orang lain kan gibah namanya. Iya. Saya mencontohkan diri saya. Selama niatnya menjalankan sebuah organisasi itu ingin menghidupkan organisasi, bukan mencari hidup di organisasi, maka akan mendapatkan bonus seperti saya, seperti itu. Bisa dipercaya oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman pemuda di Sampang, khususnya Madura. Saya ini wakil dari pemuda Madura, seperti itu. Dari teman-teman. Representasi dari para pemuda yang ada di Madura, khususnya yang ada di Kabupaten Sampang. Karena memang mayoritas kemarin itu teman-teman berjibaku membantu bagaimana bisa meloloskan saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Secara umum di Jawa Timur
harus banyak elemen-elemen yang harus kita rangkul, dari unsur kepemudaan, dari unsur tokoh, dari unsur ulama, dari unsur gus-gus. Itu memang harus bahu-membahu untuk bagaimana kita bisa dipilih untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur seperti itu. Oke, luar biasa ya Mas Huda ini. Iya. Berarti teman-temannya muda-muda semua ya Mas ya? Ya alhamdulillah kebetulan per hari ini di ruang lingkup saya ini kan, kalau umpamanya di ruang lingkup Kiai ya pergaulan saya dengan gus-gus muda begitu. Kalau di tingkat kepemudaan di berbagai organisasi. Yang jelas saya bisa dimasuk di ruang lingkup apa saja, insya Allah saya bisa masuk seperti itu. Melihat dari pengalaman organisasi, pengalaman bagaimana berkomunikasi seperti itu, untuk bisa dipercaya oleh beberapa elemen yang saya sampaikan tadi. Oke, berarti bisa masuk, bisa menyesuaikan diri, tempatnya di mana, gitu kan, luar biasa. Ini tadi kita membahas tentang anak muda, gitu kan, yang dinaungi oleh Mas Huda sendiri, gitu kan. Nah ini sekarang kita isu ini pemuda antipati dengan politik, kan banyak nih. Banyak sekali. Ya, tadi kan saya sampaikan, kita sebagai pemuda itu kan tidak boleh apatis, tidak boleh antipati terhadap politik. Karena ketika kita ingin memperjuangkan segala sesuatu, banyak cara sebenarnya menyampaikan, memperjuangkan sesuatu melalui jalan demonstrasi, melalui jalan audiensi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut pemahaman saya secara pribadi, cara yang lebih efektif itu ya melalui jalur politik begitu. Ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu, baik berupa perda, berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan para pemuda, ya kita harus melalui jalur politik begitu. Karena itu yang lebih efektif untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Jawa Timur begitu. Oke, luar biasa. Ya ini berarti sudah banyak kita mengetahui kepribadian dari Mas Huda sendiri, hobinya, masa lalu latar belakangnya ya, backgroundnya gitu kan. Yang dimana Mas Huda ini bisa menempatkan posisinya gitu kan. Dan kali ini posisi tadi sudah di KNPI, sekarang posisi di DPRD, anggota Komisi D di pembangunan ya Mas ya. Pembangunan, betul. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dukungan sektor ketahanan pangan, yang dimana infrastruktur pertanian ini harus segera diselesaikan. Yang seperti kita ketahui ya Mas ya, kalau kita bicara soal ketahanan pangan itu kan tidak cukup hanya memberikan bantuan bibit atau bobot, bukan pupuk ya, bukan pupuk. Yang paling mendasar adalah memastikan infrastruktur pendukungnya ini memadai. Nah, kita mulai dari yang ringan-ringan aja Mas Huda ya. Gimana sih Mas Huda kondisi ketahanan pangan Jawa Timur pada saat ini? Pernah saya sampaikan di podcast di sebelumnya itu ya, kios koran ini, bahwasanya infrastruktur itu kan tidak hanya berbasis pembangunan di jalan, tidak hanya berbasis pembangunan gedung-gedung mewah dan lain sebagainya. Infrastruktur yang harus kita pikirkan itu kan infrastruktur pertanian juga, untuk bagaimana membantu program pemerintah pusat yaitu ketahanan pangan. Artinya kami ketika turun ke bawah, banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat, banyak sekali aspirasi-aspirasi dari petani-petani muda itu mengeluhkan bagaimana infrastruktur dari infrastruktur di pertanian itu sangat kurang sekali, sehingga ketika kita rapat di berbagai kesempatan dengan dinas terkait, kita menyampaikan aspirasi tersebut, kita menyampaikan keluhan-keluhan tersebut seperti itu, karena memang kebutuhan masyarakat hari ini untuk bisa menjalankan program pemerintah pusat yang merupakan program ketahanan pangan itu harus didukung oleh infrastruktur sesuai dengan Mbak Rara sampaikan tadi. Yaitu apa? Ada jalan usaha tani seperti itu. Karena ketika infrastruktur pertanian itu sudah memadai, maka hal itu akan mempermudah bagaimana proses produksi yang mungkin awalnya itu memerlukan waktu
waktu yang berhari-hari, memerlukan ketika panen mungkin memerlukan tenaga yang ekstra. Ketika sudah infrastruktur sudah bagus, dari sawah ke tempat penjualan, dari sawah ke tempat penampungan, itu akan mempermudah para petani untuk bisa menambah produktivitas di pertanian itu sendiri, seperti itu. Kalau kita lihat sekarang per April di tahun 2025 ini, Jawa Timur ini sudah menyumbang 25% luas tanam padi nasional atau sekitar 227 sekian hektar dari total 924.000 hektar nasional. Itu sangat signifikan sekali seperti itu. Apalagi nantinya itu didukung oleh infrastruktur di bidang pertanian. Ketika per April saja sudah menyumbang 25%, itu masih banyak loh infrastruktur yang tidak maksimal seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika mungkin infrastruktur yang lain itu sudah dipenuhi, baik itu jarak usaha tani, infrastruktur yang lain itu bisa jadi Jawa Timur akan menyumbang 30 sampai lebih naik lagi seperti itu. Karena kita melihat sekarang letak geografis di Jawa Timur seperti apa, banyak sekali lahan-lahan pertanian yang memang selama ini terbengkalai seperti itu. Ketika mungkin infrastruktur pertanian ini sudah berjalan secara maksimal, maka tidak menutup kemungkinan Jawa Timur akan menyumbang terbesar secara nasional berkaitan dengan pangan nasional seperti itu. Karena berkaitan dengan infrastruktur semua ada di Jawa Timur. Iya benar. Mulai dari padi, jagung, terus tanaman-tanaman yang lain. Sebenarnya surga sekali di Jawa Timur berkaitan dengan asetnya banyak ya. Iya, itu hari ini masih infrastrukturnya masih tidak maksimal seperti itu. Apalagi nanti ketika infrastruktur itu sudah maksimal, tidak menutup kemungkinan Jawa Timur sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi daerah penyumbang terbesar berkaitan dengan ketahanan pangan nasional begitu, Mbak. Oke, Mas Huda. Ini tadi kan yang dibahas di sektor pertanian, ya kan? Itu kan menanam padi menadi gitu kan. Ini kalau kabarnya jagung gimana, Mas? Jagung ini kan pastinya juga sangat banyak sekali gitu kan petani-petani di sana. Produksi jagung dari Januari sampai Maret itu, Mbak, itu sudah mencapai 2,6 juta ton seperti itu. Itu naik sangat signifikan sekali. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu, naiknya sekitar 60-an persen seperti itu ya, dari tahun 2024 dan sekarang tahun 2025. Karena apa? Karena keseriusan dari kepala daerah, ada kolaborasi antara desa, kolaborasi antara desa dengan kabupaten, kabupaten dengan provinsi, provinsi dengan pusat seperti itu, sehingga bisa menghasilkan produksi sampai 60-an persen seperti itu naiknya dibandingkan dengan banget ya Mas ya berarti ya. Ini kan bentuk keseriusan. Segala sesuatu itu kalau umpamanya dilaksanakan dengan serius, segala sesuatu kalau umpamanya dilaksanakan dengan hati, tidak ada paksaan atau apa-apa, insya Allah hasilnya juga maksimal begitu. Ini berkaitan dengan pertanian, apalagi dengan hal-hal yang lain seperti itu. Karena kalau kita bicara Jawa Timur, saya sampaikan barusan, jangankan hanya padi sama jagung seperti itu. Ini kan di Jawa Timur ini sendiri surganya pertanian. Surganya pertanian. Apapun bisa tumbuh di Jawa Timur ini. Tanahnya tanah ngerejekeni. Iya. Tergantung bagaimana keseriusan dari pemerintah untuk betul-betul melaksanakan jadi program pemerintah pusat seperti itu berkaitan dengan program ketahanan pangan. Karena memang ketahanan pangan hari ini menjadi urat nadi. Urat nadi. Ini tidak hanya menjadi isu nasional saja. Ketahanan pangan ini menjadi isu internasional. Karena satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu kan hanya pertanian. Betul. Iya benar-benar. Betul kan? Iya, betul. Kalau kalau urusan yang lain mungkin bisa. Kalau membuat Mbak Rara mungkin udah AI bisa dibohongin lah ya. Buat bentuk seperti wajahnya Mbak Rara atau bentuk dengan kayak mas-masnya itu bisa sebenarnya.
hanya pertanian saja yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Iya. Sehingga ini menjadi urat nadi kita untuk bisa bagaimana negara kita ini menjadi negara yang bisa mandiri secara pangan, tidak mendatangkan beras dari luar, tidak mendatangkan jagung dari luar, karena kita bisa sebenarnya. Kita kaya gitu. Kita kaya seperti itu. Iya. Kita kembali ke tadi, tergantung keseriusan kita untuk bisa menjadikan Jawa Timur ini menjadi lumbung pangan nasional, gitu, Mbak. Baik, Berarti Mas, penilaian dari DPR sekarang belum maksimal. Iya, Dan belum untuk maksimal, infrastrukturnya tadi kan Iya. kata Mas Huda Iya. kan belum maksimal ya. Nah, ini apakah Komisi D ini sudah melakukan langkah pengawasan atau dorongan terhadap OPD secara teknis ya agar mempercepat pembangunan infrastruktur Ya. itu bisa terlaksana? Kalau di pertanian sebenarnya kan di Komisi B seperti itu, Pak. Ya, Oke. infrastruktur pertanian. Cuman kan di irigasi terus di jalan usaha tani itu sudah berada di di mitra kerja kita. Ini selalu kita dorong karena memang ini sudah mendapatkan atensi khusus dari pemerintah pusat untuk bagaimana segala bentuk infrastruktur ini bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi kan infrastruktur pertanian, karena memang ketika infrastruktur ini pertanian, kita ini kan hari ini infrastrukturnya saja tidak maksimal begitu ya. Ketika mungkin di tahun 2026, di tahun 2027 saya yakin angkanya akan bisa lebih signifikan dari angka yang saya sebutkan tadi. Iya. Karena apa? Karena di tahun 2026 ini beberapa pokok-pokok pikiran kita itu kita realisasikan terhadap infrastruktur pertanian seperti itu, Pak. Tidak hanya bagi saya, tapi di antara 120 anggota dewan itu rata-rata ya banyak sekali pokok-pokok pikiran, karena pokok-pokok pikiran itu kan merealisasikan dari serap aspirasi, yaitu berupa reses seperti itu, reses dari masyarakat. Sehingga saya yakin produktivitas, saya yakin produksi pangan baik itu padi, jagung, terus kebutuhan-kebutuhan lainnya itu akan lebih maksimal. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bahwa Jawa Timur akan menjadi lumbung pangan nasional itu insya Allah akan terwujud dengan catatan kolaborasi itu. Iya, kolaborasi Tidak yang bisa, kuat ya. tidak boleh jalan sendiri-sendiri, desa jalan sendiri, kabupaten jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, pusat jalan sendiri. Ini tidak akan maksimal seperti itu. Ketika mungkin semuanya bahu-membahu, bergandengan tangan untuk satu tujuan, Indonesia atau Jawa Timur menjadi lumbung pangan nasional, saya yakin itu bukan pekerjaan yang sulit sebenarnya. Antara kami sebagai anggota dewan, eksekutif, di tingkat kabupaten kota, terus di tingkat paling bawah lagi di tingkat desa dan di tingkat masyarakat itu, saya yakin ke depan untuk menjadikan Jawa Timur ini menjadi lumbung pangan nasional, bahkan menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi lain, saya kira tidak sulit seperti itu. Ini saya mau tanya Mas Huda, apakah ada daerah atau kabupaten tertentu yang menjadi prioritas dalam pembenahan infrastruktur pertanian? Fokus saya kan di Madura sekarang. Iya. Karena memang, Contohnya di Madura aja, Mas. Karena kan memang itu menjadi kewajiban saya, karena itu dapil saya. Memang banyak sekali infrastruktur pertanian di Madura itu yang kurang maksimal seperti itu. Antara dari sawah Jalannya ke jalan sawah raya gitu. itu kan masih berupa batu, tanah, kerikil-kerikil gitu kan. dan itu bisa membuat para petani itu jadi tidak bersemangat untuk bekerja, jadi tidak bersemangat untuk memperluas kinerjanya di bidang pertanian. Hanya awalnya mungkin satu kota, ketika mungkin ada jalan usaha tani, ada infrastruktur pertanian, maka saya yakin dari satu kota bisa lebih ke 5 kota begitu, karena itu mempermudah sekali ketika mungkin nantinya itu didukung oleh pemerintah ada infrastruktur berupa jalan usaha tani dan infrastruktur yang lain seperti mungkin bantuan alat pertanian seperti hand traktor, seperti kombain dan lain sebagainya seperti itu, sehingga
produktivitas di bidang pertanian akan semakin bertambah, produktivitas di bidang pertanian akan semakin melimpah di khususnya yang ada di Madura, karena kita selalu menyuarakan itu. Kenapa kita menyuarakan itu? Itu hasil dari aspirasi kita, hasil dari reses, karena reses kita kan setahun ada 3 kali lah. Setiap reses pasti yang ditanya masyarakat itu urusan infrastruktur. Iya. Mau tahu saya di komisi B, D, mereka tidak mau tahu kan saya di komisi D. Iya benar. Saya Juga nggak tahu komisi Iya. A, B, C ini apa, nggak Iya. ngerti. Yang penting kebutuhan masyarakat, saya butuh jalan usaha tani. Iya. Saya butuh ini seperti itu ya. Selalu kita tampung karena haram bagi saya tidak menampung aspirasi dari masyarakat di dapil saya begitu, Bang. Wah keren, luar biasa Iya. sekali. Menurut Piye Mas? Apalagi Madura kan sangat kesulitan soal Iya. air. Airnya juga. Pokoknya yang Mas sebutkan kan, kadang Madura Irigasi. itu walaupun bersebelahan dengan Surabaya tapi Iya. ternyata sangat Iya. berbeda jauh. Ketimbangan gitu kan. ketimbangan itu, dan di Madura sebenarnya berkaitan dengan tani ya, tidak hanya sebatas jagung, tidak hanya sebatas padi, akan tapi yang menjadi nilai ekonomis yang sangat luar biasa itu ya daun emas itu. Apa Mbak Rara tahu apa daun emas itu? Cengkeh. Garam. Tembakau. Oh, tembakau. Oh iya, Iya. tembakau benar-benar itu sangat tinggi ya di sana Sangat ya. tinggi harganya seperti itu. Itu yang hari ini memang sangat membantu berkaitan dengan ekonomi yang ada di Madura seperti itu. Sehingga kami selalu mendukung apa yang menjadi tokoh-tokoh yang ada di Madura itu membeli hasil tani tembakau dari 4 kabupaten itu kami sangat mendukung sekali, sangat mengapresiasi sekali seperti itu. Ini sangat membantu terhadap ekonomi masyarakat Madura yang awalnya mungkin sebagian masyarakat Madura itu bekerja di luar negeri, yang awalnya mungkin sebagian dari masyarakat Madura itu hanya berjualan yang tidak seberapa hasilnya, kan tapi ketika itu dikelola oleh putra daerah, maka hasilnya juga nilai belinya juga tinggi seperti itu, tidak diekspansi oleh orang-orang luar Madura seperti itu. Sehingga saya sangat berterima kasih sekali kepada tokoh-tokoh Madura, beberapa pengusaha-pengusaha Madura yang hari ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Madura, yang hari ini membantu terhadap ekonomi masyarakat Madura berkaitan dengan tembakau ini. Karena di Madura itu sendiri hasil dari tembakau itu ya dikelola sendiri seperti itu, berupa rokok dan lain sebagainya. Terus untuk indikator nih Mas, indikator dari kesejahteraan petani itu menurut Mas Huda yang seperti apa? Angka pengangguran, Mbak. Angka pengangguran, angka kriminal. Kita lihat sekarang angka kriminal di 4 kabupaten itu kalau lihat di tahun-tahun sebelumnya itu berkurang sekali. Karena yang saya sampaikan tadi, kriminalitas itu terjadi karena faktor apa? Materi ekonomi kan? Iya. Ketika ekonominya sudah selesai, maka mereka tidak akan sibuk mereka tidak akan sibuk memikirkan besok saya akan mencuri di mana ya? Besok saya akan membegal di mana ya? Seperti itu. Karena apa? Karena hasil tembakunya sudah melimpah. Bayangkan 1 kilo kalau tembakau yang premium itu dibeli sekitar Rp70.000 per kilogram. Rata-rata kan masyarakat Madura ketika mempunyai satu kotak itu kan bisa ratusan juta seperti itu ketika menjual tembakau itu sudah menyelesaikan dari faktor ekonomi. Tidak hanya petaninya saja sebenarnya. Angka penganggurannya dilihat dari pekerja tembakau yang ngiris-ngiris tembakau itu, yang menjemur, itu kan banyak sekali rentetannya sebenarnya yang itu mengurangi angka pengangguran yang ada di Madura. Iya betul. Menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu kan. Sangat banyak loh sebenarnya hasil dari Madura, ada tembakau, ada mente, ada garam. Banyak sebenarnya ya. Sebenarnya kaya Madura ini kan. Betul. Tinggal tadi itu keseriusan dan putra daerah yang mau mengelola hasil dari bumi Madura itu sendiri begitu. Kalau saya kan tidak ada background pengusaha kan begitu kan. Background saya Gak tahu caranya. Sejauh ini solusi yang diberikan apa? Solusi bagaimana? Solusi untuk memajukan Ya. pertanian. Memberikan subsidi dong, memberikan bantuan terhadap melalui apa ya, tidak harus bantuan secara tunai. Iya.
berupa infrastruktur, berupa bantuan pupuk, berupa bantuan bibit, berupa bantuan alat pertanian. Itu yang seharusnya pemerintah hadir di situ, karena ketika sudah ada kriminal, ketika sudah ada disparitas antara yang kaya dan miskin terlalu jauh, maka yang dirugikan ya negara, kan begitu. Yang dirugikan pemerintah. Ketika sudah ada tokoh Madura, pengusaha Madura yang sudah mau menghandle itu semua, maka ya kewajiban pemerintah itu hadir memberikan kemudahan bagi para petani, memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya, bukan malah mempersulit begitu. Kalau bicara Madura ini kan saya sangat semangat sekali ya. Apalagi kan berkaitan dengan pertanian. Sekarang ini kan Madura ingin mau berkembang nih. Madura kan sudah mau naik kelas kan. Jangan sampai ketika Madura ini ingin naik kelas begitu, ingin sama dengan daerah yang lain. Pemerintah mempersulit administrasi, pemerintah mempersulit izin, pemerintah mempersulit hal-hal yang sekiranya tidak penting lah untuk kemajuan Madura. Ibaratnya kan tidak begitu. Dimudahkan lah ya. Iya. Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit kan begitu. Betul. Terlebih sekarang teknologi juga sudah maju. Betul. Ini ngomongin teknologi nih Mas. Ini kan bagaimana DPRD ini apakah ada teknologi pendukung untuk memonitori dari sektor pertanian ini? Ya, sebenarnya kan seperti ini. Kalau di Jawa Timur, di wilayah-wilayah di wilayah-wilayah yang memang itu dikhususkan untuk pertanian seperti di Malang, itu kan sudah menggunakan teknologi kan. Sudah menggunakan teknologi untuk membantu mengembangkan pertanian di wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Karena kalau kita sudah hari ini kan sudah tahun 2025 ya, yang segala sesuatunya pasti menggunakan teknologi kan seperti itu. Jangan sampai nanti di Jawa Timur ini ketinggalan dengan daerah yang lain. Sehingga kita selalu mendorong mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman. Dengan apa? Dengan teknologi yang memang itu dibutuhkan oleh para petani. Artinya sebelum teknologi itu datang, petani-petani harus diberi pelatihan dulu. Harus di SDM-nya dulu disiapkan. SDM-nya dulu disiapkan, sehingga ketika SDM itu siap, maka bantulah dengan teknologi yang sama dengan negara-negara lain. Artinya ketika SDM itu tidak siap, percuma ada teknologi, ya kan? Percuma ada teknologinya, nantinya teknologi nggak dipakai kan begitu. Bisa-bisa nanti teknologinya karatan kalau SDM-nya tidak bisa. Ya, mendingan ya teknologi itu kalau saat ini ya persiapkanlah. Sekarang kan petani-petani kan banyak petani-petani milenial nih, kan petani-petani para pemuda yang notabene sudah paham berkaitan dengan teknologi, itu yang harus disiapkan. Dan hari ini kan tidak mungkin ini kan zaman ini kan selalu berjalan. Dan saat ini ya anggaran untuk teknologi juga disiapkan, anggaran untuk infrastruktur pertanian itu juga harus disiapkan seperti itu, sehingga balance nantinya, Pak, kayak gitu. Terus untuk drone untuk mapping saat ini sudah berjalan atau belum ya Mas? Kira-kira sudah berjalan di Jawa Timur itu di kota atau kabupaten mana aja? Kalau saya kira ya di Malang juga sudah berjalan, terus di wilayah Pasuruan itu sudah berjalan, dan wilayah-wilayah Ngawi itu sudah berjalan berkaitan dengan itu. Saya orang Ngawi loh Mas. Udah jalan ya berarti? Sudah jalan, karena kan salah satu penyumbang terbesar di Jawa Timur berkaitan dengan padi itu adalah Ngawi gitu ya. Berarti kalau di Madura sendiri masih belum. Belum. Berarti emang harus. Madura itu sebenarnya bukan tidak butuh teknologi, butuh teknologi, tapi lebih butuh lagi infrastruktur sekarang. Iya, betul sih. Madura itu tidak kita masih menyiapkan pemuda-pemuda nih, sudah tanggung jawab saya kan begitu kan, pemuda-pemuda untuk menyiapkan SDM-nya kan begitu. Jadi hari ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memperbaiki infrastruktur pertanian yang ada di Madura. Itu saja sebenarnya. Dan yang terpenting tidak mempersulit sesuatu yang tidak penting bagi masyarakat Madura seperti itu, berkaitan dengan izin-izin yang lain dan lain sebagainya begitu, Pak. Iya, kayaknya kalau Madura ini infrastrukturnya jalan, teknologi pasti juga bakalan jalan karena pemuda-pemudinya ini ada di sini nih. Kuncinya ada di Mas Huda gitu kan. Semuanya ini kan bisa dilakukan di Madura seperti itu. Madura ini kan nanti kalau sudah berkembang ya 1-2 lah dengan Cina nanti. Keren. Iya. Amin. Saya doakan, saya dukung. Di mana-mana coba
Di mana-mana ada orang Madura, Pak. Iya, betul. Di Arab aja juga ada orang Madura Iya, loh, ya kan? Keren loh orang Madura Dan ini. kreativitasnya juga sangat luar biasa Sangat luar begitu. biasa. Selalu terdepan. Selalu Selalu terdepan. Di depannya toko. Apa tumbas dah. Oke, terakhir nih Mas Huda, ini karena kita sudah Nggak kerasa ya? Nggak kerasa kan, bener kan? Dari kemarin nggak kerasa terus. Kita nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Ini karena Iya. waktunya sudah melebihi batas, ya kan? Terakhir nih Mas Huda, gimana sih Mas caranya supaya warga dan petani ini bisa ikut sustain terkait isu ini? Pertama itu kan pemerintah mempunyai kewajiban, karena sekali lagi kan ini tugas pemerintah seperti itu kan, tugas pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada para petani untuk bagaimana hari ini nih pemerintah punya program ini seperti itu. Ada pemerintah program dari pusat, ada program ketahanan pangan. Jadi pemerintah itu sini tidak hanya memerintahkan saja kan, tapi harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada para petani, kepada para masyarakat seperti itu untuk bisa mensukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat seperti itu. Artinya sosialisasi itu penting untuk dilakukan oleh masyarakat, karena para petani belum tentu mengetahui apa yang menjadi program pemerintah pusat seperti itu, sehingga para pemerintah dan kami sebagai anggota dewan sebagai penyambung antara masyarakat dan pemerintah bisa mensosialisasikan program-program itu supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal seperti itu. Dan juga diketahui oleh masyarakat. Ya, Percuma ada program tapi masyarakatnya Nggak banyak tahu. yang belum tahu, Ya. sama aja gitu kan. Baik, terima kasih Mas Huda Ya, sekali terima lagi. kasih Mbak Rara. Luar biasa ya, ini pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa dan perlu kita ketahui bersama-sama gitu. Dari sini saya juga akhirnya tahu gitu Ya. kan, yang tadi membahas dari A sampai Z lah ya. Iya. Oke, jangan kapok ya Mas ya main-main Ya. ke sini memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada teman-teman di podcast Kios Koran gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman Kios Koran. Kami sudah bisa menyampaikan apa yang yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, karena kan tidak mungkin kami menyampaikan door to door satu persatu dengan melalui Remek. cuman kan kalau umpamanya kita mampu kita bisa seperti itu, Mbak. Cuman kan kita mempunyai kewajiban untuk di kantor hanya 3 hari untuk turun ke dapil dan tidak memungkinkan untuk datang ke rumah masyarakat satu persatu seperti itu, sehingga melalui podcast ini, melalui media ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya informasi yang memang perlu diketahui oleh masyarakat seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kios Koran sudah memfasilitasi kami menyampaikan sesuatu yang positif terhadap masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura begitu. Baik, terima kasih Mas Nurul Huda, Ya. Rahuda, biar lebih kenal ya, Mas Rahuda yang sudah mampir ke podcast Kios Koran, Ya. yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini ngobrol-ngobrol santai. Kita akan ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Mau Ya. main ke sini-sini lagi ya, Mas? Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Ya. Baik, kalau begitu sekali lagi Terima kasih, Mbak terima kasih, Rara. hati-hati di Ya. jalan ya Mas Ya, ya, Mbak, baliknya terima ya. kasih ya. Oke, terima kasih kalau begitu, sampai ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya.